Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih sudah hadir memenuhi undangan kami dengan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Saya tidak menyangka juga tembus 1000. Ini tadi rencana mau kita daftarkan di Museum Rekor Indonesia BIMTEK Sri Kandi terbanyak pesertanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Selama ini yang saya ikuti paling banyak 100 sampai 200. Ini tembus 1000. Ya. Ini menunjukkan kepada kita semua semangat yang luar biasa dari masing-masing pemerintah kabupaten kota, provinsi untuk terus bertransformasi, untuk terus berusaha lebih maju ke depan. Ya. Jadi ini bukti dari semangat yang sama, bukan saja hanya di Kutai Kartanegara, tapi juga dari Bapak Ibu pemerintah kabupaten kota, provinsi di seluruh Indonesia. Dan ini kegiatan ini juga disebar juga melalui Zoom dan YouTube. Ya, jadi Bapak Ibu ini juga ditonton oleh teman-teman kita dari seluruh Indonesia, dari semua OPD, dari semua LKD yang ada di Republik ini. Ya, jadi kegiatan Sri Kandi ini terpusat saat ini di Kutai Kartanegara yang diikuti oleh lebih 1000 peserta dan diikuti juga oleh teman-teman dari seluruh Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan memulai sedikit dari apa yang selama ini terjadi di dunia kearsipan kita. Dunia kearsipan kita telah dipenuhi oleh arsip-arsip kertas yang sampai detik ini masih tersebar di seluruh OPD. Yes apa yes? Yes. Masih tersebar di seluruh OPD dan sebagian besar belum ada daftarnya alias belum ditata fisik dan informasinya. Nah, dengan pertemuan kita ini saya ingin menyampaikan 3 isu penting, 3 isu strategis di bidang kearsipan yang Bapak Ibu siapapun yang hadir di ruangan ini maupun yang hadir secara daring untuk segera menyelesaikan 3 isu strategis ini. Yang pertama, di hari kemarin telah dilaksanakan penyerahan penghargaan ke seluruh kementerian lembaga, ke seluruh pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan kearsipannya. Yang kita sebut penilaian terhadap mutu penyelenggaraan kearsipan. Dan tentu tidak ada seorang kepala daerah dimanapun yang dalam kondisi sehat yang tidak ingin dipanggil ke panggung untuk menerima penghargaan dalam bentuk atau dalam urusan bidang kearsipan ini. Bahkan kemarin dalam suatu pertemuan informal ada protes dari peserta, Pak Kepala Andri, Pak PLT, tolong dong yang nilai baik juga dipanggil ke panggung. Yang dipanggil ke panggung kan yang memuaskan dan sangat memuaskan. Kenapa statement itu muncul? Karena itu tadi tak ada siapapun penyelenggara kearsipan bahkan kepala daerahnya yang tidak ingin diberi penghargaan dalam urusan apapun. Nah, ini yang isu pertama yang harus kita selesaikan di bidang kearsipan. Bukan hanya soal penghargaannya, tapi penghargaan itu lahir tentu dari penilaian terhadap semua aspek yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan kearsipan. Jadi siapapun kita, terutama pejabat struktural di bidang kearsipan, tolong isu pertama ini harus menjadi perhatian kita. Bahwa semua aspek penyelenggaraan kearsipan mulai dari kebijakannya, mulai dari kebijakan, pembinaan yang harus dilakukan, sampai kepada sumber daya yang harus disediakan, segeralah berbenah. Itu isu pertama. Artinya yang pertama harus dilakukan, semua daerah yang hadir di pertemuan ini untuk segera melengkapi semua instrumen kearsipan yang harus ditetapkan di masing-masing daerah. Pertama, peraturan bupati, wali kota, gubernur tentang tata naskah dinas segeralah untuk ditetapkan. Kedua,
peraturan bupati, wali kota, gubernur tentang klasifikasi arsip sesuai dengan yang ditetapkan oleh Permendagri, tolong segera ditetapkan. Ketiga, peraturan bupati, wali kota, gubernur yang terkait dengan jadwal retensi arsip, tolong segera ditetapkan. Keempat, peraturan bupati, wali kota, gubernur tentang sistem klasifikasi keamanan dan akses, tolong segera ditetapkan. Kelima, peraturan bupati, wali kota, gubernur tentang pedoman pengolahan arsip dinamis, tolong segera ditetapkan. Keenam, peraturan bupati, gubernur, wali kota tentang pedoman pengolahan arsip statis, tolong semua daerah segera menetapkan. Berapa lagi? Ketujuh, peraturan bupati, wali kota, gubernur tentang implementasi Sri Kandi, tolong segera ditetapkan. Dan terakhir saya baru dapat informasi dari teman-teman, penilaian juga ada pertanyaan atau pengawasan yang terkait apakah juga sudah menetapkan peraturan bupati, wali kota, gubernur tentang SIKN, JIKN. Ada berapa? 8. Dan yang ke-9, bagi daerah yang belum mempunyai peraturan daerah di bidang kearsipan untuk segera juga ditetapkan. Pertanyaannya, Pak Rudi, kami belum mampu menyusun sendiri, kami tidak punya anggaran, solusinya sudah kami berikan. Di akhir acara nanti ada template dari semua instrumen yang wajib ditetapkan tadi, tinggal Bapak Ibu mengakses linknya bagi yang belum untuk segera ditetapkan berdasarkan template yang sudah kita siapkan. Kenapa ini penting saya sampaikan? Ini bukan saja menyangkut penilaian, tapi juga menyangkut implementasi Sri Kandi. Bagaimana Sri Kandi akan diimplementasikan sedang kebijakannya belum ditetapkan. Terutama untuk 4 instrumen atau 4 pilar wajib itu. Tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, dan sistem klasifikasi keamanan dan akses. Oke, sepakat ya? Bapak Ibu biar saja saya yang bergerak karena mulai ya makin Ibu makin berkipas makin apa? Santai ya, tenang, tarik napas pelan-pelan, tenang. Jangan bergerak. Napas saja yang keluar, ya. Itu yang pertama, isu yang pertama. Terkait isu pertama yang kedua adalah pembinaan. Saya kemarin di rakor juga saya sampaikan. Siapapun kepala lembaga kearsipan yang hadir, tolong pembinaan sekarang kan tidak terbatas hanya dalam bentuk luring. Tolong adakanlah pembinaan kalau secara luring tidak mampu, tidak tersedia anggaran, lakukan secara daring. Masa sih daerah untuk paket Zoom aja nggak punya duit? Tolong, karena nilai pengawasan salah satunya yang ditagih adalah apakah Anda atau lembaga atau LKD sudah melakukan apapun materinya. Entah mengenai Sri Kandi, entah mengenai penyusutan arsip, entah mengenai pengelolaan arsip aktif, entah mengenai pemusnahan, entah mengenai pengolahan arsip statis, monggo silahkan. Solusinya apa Pak Rudi? Solusinya hubungi Direktorat Kearsipan, minta Pak adakan Zoom, sediakan link Zoom-nya, lalu minta siapapun menjadi narasumbernya. Daring. Apapun temanya. Berarti untuk aspek yang kedua sudah terpenuhi tanpa alasan apapun. Karena nilai pembinaan itu kurang lebih sekitar 20% dari total penilaian. Oke, isu pertama itu. Ketiga, isu yang ketiga, yang ketiga ini terkait dengan isu yang kedua,
yaitu penataan dan penyusutan arsip tekstual. Maaf. Coba dilihatkan gambar arsip yang berantakan itu, coba. Yes. Tunjuk tangan yang berani jujur, daerahnya yang arsipnya seperti ini. Jujur itu hebat, siapa yang arsip di daerahnya seperti ini? Akan ada hadiah dari bupati, wali kota, gubernurnya. Tunjuk tangan, sebutkan namanya dari daerah mana. Ini diliput sama YouTube. Siapa yang berani tunjuk tangan, daerah saya arsipnya seperti ini. Biar ditonton sama bupati, wali kota, gubernurnya. Dari mana Bapak? Kasih mic itu. Ya, biar bupati, gubernur, wali kotanya dengar. Tapi arsipnya seperti ini ya. Ya. Enggak digeser, tidak digeser. Ya. Ini malah nakut-nakutin gitu. Ya, silakan. Perkenalkan Bapak. Ya. Saya Yogama Baskara Nur Muhammad dari Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku, Bapak. Ah ya, ya. Berani. Orang Ambon berani, ya. Silakan Bapak. Jujur. Kondisi yang seperti ini tidak hanya di OPD selain di LKD Bapak, tapi ya. di LKD sendiri masih seperti ini Bapak. Ya. Siapa bupatinya itu? Ibu Haja Sapitri Ya. Wisa Bapak. Bu Haja Sapitri dengar ini. Ya. Bahwa perlu tindakan terhadap ini. Sampai detik ini belum ada aplikasi yang dirancang oleh siapapun ahli kearsipan yang kalau difoto gambar seperti ini lalu arsip itu menata diri sendiri, belum ada. Belum ditemukan aplikasi gambar ini difoto lalu arsip itu menata diri sendiri. Itu ada Pemda yang mau beli 5 miliar. Tadi kan 13 triliun anggaran Kukar ya. Itu siap beli 2 biji kalau ada aplikasi itu. Artinya ini butuh sentuhan tangan manusia. Sepakat nggak kita di isu kedua ini? Karena ini juga berpengaruh terhadap isu pertama tadi, mutu penyelenggaraan. Karena ada kaitan dengan pertanyaan, apakah Anda sudah melakukan penyusutan, pemindahan, pemusnahan? Apakah Anda sudah punya daftar arsip aktif? Apakah Anda sudah punya daftar arsip inaktif? Apakah Anda sudah terjadi penyerahan arsip statis? Apakah arsip statisnya sudah diolah? Semua tentu hulunya di sini. Iya apa enggak? Kalau belum terjadi pergerakan penataan arsip di OPD, bagaimana kita akan menjawab 6-7 pertanyaan tadi yang nilainya cukup sangat mempengaruhi nilai total. Isu yang kedua yang harus kita lakukan segera, siapapun kita yang hadir di daring maupun luring ini, untuk segera berbenah ini. Target kemarin saya sampaikan kepada semua kepala dinas arsip yang hadir di Samarinda kemarin, targetnya adalah bulan Desember ini sudah harus selesai. Tentukanlah nasibnya per Desember itu. Karena arsip itu pasti pilihannya hanya 2. Surga dan ini berkali-kali saya sampaikan. Pilihan arsip itu sama seperti manusia. Tidak bisa Bapak Ibu katakan saya pingin di tengah-tengah saja, tidak bisa. Di dalam jadwal retensi arsip pilihannya hanya 2. 1 musnah, 1 permanen. Musnah itulah yang masuk neraka, yang permanen itulah yang masuk surga. Karena 1 kali 24 jam, kali 360 hari, kali selama kabupaten, kota, provinsi itu masih berdiri, maka arsip statis tadi akan dijaga, dikasih ruangan dengan suhu tertentu, debunya dijaga, kelembabannya dijaga. Itulah arsip yang masuk. Tapi sekarang kita belum bisa menentukan di antara tumpukan ini mana yang masuk neraka, mana yang masuk surga. Karena daftarnya pun belum punya. Yes apa yes? Siapa OPD yang hadir di ruangan ini?
panitia akan menyediakan hadiah 1 juta apabila per hari ini mampu menunjukkan daftar arsip apa saja yang ada di OPD-nya. 1 juta cash dari panitia. Ada bawa duit cash, guys? Dua juta naik. Ini kan ada wakil dari OPD toh? Ya, tunjukkan, buka laptopnya. Saya Pak Rudi dari OPD ini loh daftar arsip per hari ini di OPD saya. Bukan yang di Sri Kandi, yang arsip tekstual. Tunjuk tangan siapa? Ya, buka. Nih panitia siap-siap berkorban. Buka itu. Di kamera coba tunjukkan. Per hari ini ya, daftar arsip per OPD-nya per hari ini. Coba kamera bisa ditampilkan nggak? Biar dilihat orang seluruh Indonesia. Panitia cek, Geza cek itu. Itu daftar arsip 2 tahun yang lalu apa per hari ini? Daftar arsip aktif, daftar arsip inaktif di sebuah OPD per hari ini. Arsip tekstualnya. 2 juta. Per hari ini. Coba daftar arsip aktif berarti daftar dengan isi berkasnya. Yang paling tahun? Enggak dapat 2 juta. Yang terbaru masa 2021. Sekarang tahun berapa? Anggaplah menggunakan Sri Kandi tahun 2023. Minimal arsip 2023 ke bawah pasti dalam bentuk tekstual. Itu baru 2021. Guys, duitmu selamat 2 juta. Saya sering menyampaikan kuis ini, maksudnya adalah, sudahlah. Inti ilmu kearsipan itu, Bapak mau kuliah D3 kearsipan, S1 kearsipan, S2 kearsipan, S3 kearsipan. Inti ilmu kearsipan itu adalah, kata orang Jawa begini, noto fisik, menata informasi, dan mengendalikannya. Jadi orang kuliah sampai S3 di bidang kearsipan, disarikan ilmu kearsipan itu, intinya hanya di 2 kalimat itu. Menata fisik dan informasinya, dan mengendalikannya. Mengendalikan untuk apa? Mengendalikan untuk pencarian ketika dibutuhkan. Tahu di mana ruang simpannya, di ruangan mana, di filing nomor berapa, di laci nomor berapa, di folder nomor berapa. Pengendalian kedua adalah pengendalian penyusutannya. Pertanyaan dengan hadiah yang sama. Yang di YouTube juga boleh ikut, yang di Zoom juga boleh ikut. Pertanyaan dengan hadiah yang sama adalah, siapa daerah yang per hari ini kalau diketikkan daftar usul musnah arsip sekabupaten kotanya muncul daftarnya, atau daftar arsip yang sudah diserahkan per hari ini? Per hari ini. Karena kata kunci dari pertanyaan yang berhadiah tadi adalah, apakah kita sudah melakukan penataan arsip di OPD kita sehingga muncullah daftar itu. Karena ketika diinput seharusnya muncullah daftar arsip aktif, daftar usul pindah ke inaktif, daftar usul musnah, dan daftar usul serah. Itulah cita-cita besar kita hadir di sini sebelum kita masuk ke isu ketiga. Isu ketiga kita apa? Ya ini sekarang ini, transformasi Jangan sampai terjadi teman-teman semua, ini teman-teman saya semua, ketika kita totally
mengimplementasikan Sri Kandi, tapi hutang terhadap arsip tekstual masih berhamburan di masing-masing OPD. Berat itu. Paham maksud saya? Kita mau pindah rumah namanya Sri Kandi, tapi kita masih diganduli dengan arsip yang seperti ini hampir di semua OPD. Makanya kuis tadi tidak ada pemenangnya setelah saya berkunjung hampir ke 75 kabupaten kota. Duduk di sebelah saya bupati wali kota, dia ngeri-ngeri sedap ketika saya ajukan pertanyaan itu, karena saya bilang hadiahnya dari bupati wali kota yang menemani di sebelah saya. Saya lihat wajahnya berubah, ini jangan-jangan dompet saya harus mengeluarkan 2 juta. Saya bilang, Pak Bupati wali kota, tenang saja. Takkan ada OPD yang bisa menjawab itu. Padahal pekerjaan utama kita adalah itu. Menata fisik, menata informasi, dan mengendalikannya. Mengendalikan ketika dibutuhkan gampang ketemunya. Mengendalikan ketika penyusutan by system. Sekarang penyusutan by accidental. Ada OPD yang nelpon, Pak Kadis arsip, di tempat kami sudah penuh seperti ini, tolong dong dibantu. Dinas arsip datang pula ke sana seperti pahlawan ke siang, oh ya kami bantu. Padahal itu masih tanggung jawab masing-masing. Oh, arsip dinamis sampai daftar berkas, sampai daftar isi berkas adalah tanggung jawab OPD. Bukan tanggung jawab LKD. Tolong dicamkan ini. Artinya mau tidak mau, suka tidak suka, karena topik kita hari ini adalah penerapan Sri Kandi. Tolong ini juga paralel diselesaikan. Siapapun kita, entah gubernur, wali kota, bupati, entah itu apalagi pimpinan OPD dan pimpinan LKD. Kalau kita mau dianggap berbuat sesuatu untuk daerah kita, 3 isu ini harus kita selesaikan segera. Tidak ada cara lain. Arsip tekstual kita tata segera. Transformasi digital seperti pertemuan hari ini kita belajar Sri Kandi versi 3, itu adalah bagian rencana kita ke depan. Dan bagian masa lalu ini tolong juga diselesaikan segera. Target saya sampaikan di rakor di Samarinda kemarin kepada semua pimpinan LKD, targetnya bulan Desember 2024. Kami akan siap membimbing penataan itu. Jadi 3 isu, tolong balik ke 3 isu tadi. 3 isu strategis inilah yang harus menjadi konsen siapapun yang hadir, yang bertanggung jawab terhadap kearsipan, baik OPD-nya sendiri maupun kearsipan di lingkungan pemerintah daerahnya. Nggak perlu isu yang lain. Konsentrasi saja terhadap 3 isu ini. Berusaha secara pragmatis mencapai nilai tertinggi dengan memperbaiki semua aspek yang menjadi pertanyaan audit, baik audit eksternal maupun audit internal. Yang kedua, segera melakukan penataan fisik arsip secara terukur pakai waktu. Kita sudah banyak juga yang usia maghrib ini, yang sudah mau pensiun. Tapi arsip yang menjadi tanggung jawab kita masih seperti itu. Kita sering mengatakan arsip itu alat bukti hukum. Kita sering mengatakan arsip itu sama dengan aset. Kita sering mengatakan arsip itu identitas. Kita sering mengatakan arsip itu memori kolektif kita. Apa yang mau kita katakan itu kalau gambarnya seperti itu? Coba tampilkan gambar ini tadi. Saya karena sering melihat gambar itu, saya matanya jadi sakit. Karena sering berkunjung melihat gambar ini yang sebelumnya, yang mantap itu. Nah, saya habis operasi mata. Ini bukan kacamata gaya-gayaan. Ini karena terlalu sering melihat gambar itu. Rusak mata saya karena sering melihat gambar ini. Setiap diundang ke daerah, gambar seperti ini terhampar di OPD.
apalagi yang namanya BPKAD. Itu paling unggul arsipnya, unggul jumlahnya, unggul berantakannya. Kenapa? Karena semua muara transaksi di kota, kabupaten, provinsi itu muaranya pasti di BPKAD. Saya tidak salahkan itu. Oke ya, 3 isu penting tadi. Yang pertama, nilai pengawasan masing-masing daerah kita segera kita lakukan pembenahan. Apa yang pertama? Semua instrumen sudah harus punya semua daerah. Panitia, Eri, link untuk instrumen ada toh? Ada nggak Bapak Ibu yang nggak bisa nyontek? Tunjuk tangan di ruang ini yang nggak bisa nyontek, ada nggak? Ini nyontek dalam pengertian positif ya. Karena di ilmu perundang-undangan, menyontek peraturan itu tidak melanggar hak cipta. Itu kata guru besar saya. Saya kuliah perundang-undangan, oleh profesor saya dikatakan, meniru, menyontek pasal-pasal bunyinya di peraturan perundangan negara lain. Misalnya kita lihat peraturan tentang sesuatu urusan bagus di Jepang. Kita mau tiru, itu nggak ada yang menggugat Bapak Ibu. Kecuali nyontek di sekolah. Nah, ini kita sudah siapkan link yang berisi semua template peraturan perundang-undangan yang wajib harus dimiliki daerah yang menjadi pertanyaan di setiap audit kearsipan. Pulang dari sini, nggak juga ditetapkan kebijakan itu, saya nggak ngerti lagi apa yang harus saya sampaikan. Mata sudah sakit, nanti hati saya juga sakit ini. Template-nya sudah disiapkan, tapi data terakhir per 2023 hasil pengawasan kemarin masih ratusan daerah yang belum menetapkan kebijakan dengan varian berbeda-beda. Padahal template-nya sudah disiapkan dari tahun kemarin. Apa yang salah ini? Coba kasih tahu saya, yang salah itu apa sebenarnya? Nggak bisa nyontek atau nggak pingin nyontek? Coba ditayangkan link, lihat di materi Bapak yang kemarin itu ada link untuk semua instrumen. Jadi teman-teman yang hadir di sini, instrumen ini wajib dimiliki semua, termasuk terakhir yang saya sebutkan tadi, akan kita siapkan template-nya juga, pedoman tentang SIKN, JIKN yang menjadi juga pertanyaan rupanya di audit kearsipan. Nanti kita siapkan, tadi saya janji dengan berapa kabupaten kota. Tapi 7 sampai rancangan perda itu tinggal dilihat di sini. Kecuali ada muatan lokal yang akan Ibu Bapak masukkan. Ibu dari kabupaten mana? Parigi Motong. Ya, misalnya Parigi Motong di perdanya mau mencantumkan bahwa ada insentif 500.000 untuk arsiparis atau admin atau operator Serikandi misalnya. Monggo ditambahkan di luar template yang sudah kita siapkan. Tapi di luar itu hampir semuanya mirip. Oke ya, saya tidak mau ceramah kosong, tidak mau ceramah yang setelah itu Bapak Ibu lupakan. Tapi selesaikanlah di 3 isu tadi. Siapapun Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu ada di OPD. Pasti akan berhadapan dengan 3 isu tadi toh. Punya kepentingan menaikkan nilai rata-rata kabupaten kotanya. Karena audit internal tentu objeknya adalah OPD. Kalau masing-masing OPD berbenah, berarti nilai rata-rata audit internal akan rata-rata naik. Desember atau minimal Januari 2025, saya pensiun September 2026. Ya, tidak lama itu Bu. Jumat besok, baru kemarin Senin. Baru kemarin kita merayakan tahun baru, sekarang sudah masuk bulan Juni, cepat banget. Ingat, untuk diri kita sebagai manusia maupun untuk organisasi kita. Waktu itu cepat sekali. Besok hari apa? Bukan baru kemarin hari Senin.
Lalu kita liatin aja itu yang pohon pakis yang tumbuh itu. Pohon pakisnya akan bertambah. Bapak Ibu pasti berada di OPD, makanya saya sentuh ini sebelum nanti masuk ke Sri Kandi, tolonglah minimal di unit kerja kita pertanyaan tadi terjawab tuh Bu. Ini loh daftar arsip di bidang saya. Saya di sekretariat Dinas Kominfo. Ini loh daftar arsip sekretariat Dinas Kominfo. Dari tahun tertua sampai per hari ini. Di luar Sri Kandi, kalau Sri Kandi kan udah otomatis tercatat tuh. Yang saya maksud adalah arsip teks tuh. Sepakat gak kita semua untuk melakukan ini? Hanya 2 orang yang sepakat, katanya pesertanya 1.500. Sepakat gak kita untuk menyelesaikan ini di bulan Desember? Minimal kalau Bapak Ibu bukan kepala LKD, minimal di unit kerjanya masing-masing. Sepakat tidak? Masih kurang 200 lagi. Sepakat tidak? Tolong kalau sepakat saya sebut tertib arsip. Bapak Ibu mengepalkan tangan mengatakan yes, yes, yes 3 kali. Oke? Dan masukkan ke relung hati yang paling dalam bukan hanya yes, yes-nya. Tapi segera menyusun rencana aksi minimal di unit yang terdekat dengan Ibu. Ya? Tertib arsip. Tertib arsip. Desember ya? Nah, kan hanya sebatas yel-yel toh, tak tanyain Desember ya, guyu. Desember ya? Enggak, belum. Desember kita selesaiin minimal sesuai dengan kewenangan kita. Kalau Bapak Ibu bukan kepala LKD, bukan sekda, minimal unit kerjanya. Desember selesai? Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, masih 7 bulan lagi. Kalau hanya arsip satu bidang atau satu OPD 7 bulan itu lama itu. Selesai ya? Yang sebelah ini sepakat enggak? Panitia nanti peserta ini bikin grupnya. Grup Kukar namanya. Ya, saya masukkan ke situ. Boleh konsultasi kapan saja dengan saya terkait rencana ini. Sepakat? Kalau Bapak Ibu merasa ada yang perlu ditanyakan, yang perlu didiskusikan, saya standby untuk menjawabnya. Karena saya juga serius. Oke ya? Bu Panitia, Bu Yuli, nanti peserta kumpulkan nomor handphonenya semua. Ya, nanti bikin grup Sri Kandi Kukar. Semua teman-teman ini yang sudah menyatakan berjanji tadi, Tuhan mencatat itu, ya, saya akan tagih lewat grup itu. Setuju? Setuju? Oke. Berarti 3 isu ini sudah gagah Bapak Ibu, yang mau pensiunlah. Sudah tenang itu, yang mau pensiun, tenang pensiunnya. Kalau 3 isu sudah terjawab dengan skala kecil masing-masing. Isu tentang indeks, ya indeks OPD kita aja, nggak usah bicara tentang sekabupaten, seprovinsi. Minimal nilai rata-rata kalau di audit internal, OPD kita itu nilainya sudah di atas 70 atau 80. Kuncinya apa? 1, instrumen semua selesai. Kedua, penataan arsip dilakukan. Ketiga, penyusutan dilakukan. Keempat, Sri Kandi sudah diimplement. Itu untuk OPD. Setuju ya? Karena Bapak Ibu tidak semuanya berasal dari LKD. Makanya saya sampaikan minimal di OPD masing-masing. Dan khusus untuk ibu-ibu, minimal juga arsip keluarganya. Pulang dari sini sejak surat cinta pertama sampai kenaikan pangkat terakhir juga sudah dalam bentuk dokumen keeper, urut sejak awal sampai per hari ini keluar sertifikat, berarti arsipnya sampai sertifikat BIMTEK versi 3. Walaupun disampaikan secara elektronik, nanti di print, masukkanlah ke dokumen keeper, koper, box arsip
Syukur-syukur lagi di backup dalam bentuk soft. Semuanya pasti punya handphone, arsip keluarganya lakukan juga digitalisasi. Untuk apa? Terjadi sesuatu dengan rumah kita, entahkah banjir, entahkah itu longsor, entahkah itu terbakar, minimal masih punya backup. Setuju? Skala kecilnya keluarga, yang lebih besar sedikit bidang atau sekretariat kita, yang lebih besar lagi kabupaten, provinsi, dan panitia kasihan sama saya katanya. Tapi kalau semangat Bapak Ibu sama seperti saya dan siap kita bergerak, saya apapun akan lakukan dengan teman-teman saya. Ada 20 orang hadir di sini, batiknya mirip dengan saya, untuk membantu Bapak Ibu kapanpun. Kalau secara teknis ada yang perlu Bapak Ibu konsultasikan. Kalau ada di antara yang 20 itu tidak merespon chat WA dari Bapak Ibu, chat ke saya, laporkan siapa nama yang dituju itu. Nah, ini serius. Saya 2 tahun 4 bulan tadi bisik-bisik dengan Pak Sekda, beliau 3 tahun lagi, lebih muda di bawah saya 2 tahun 4 bulan lagi. Hal yang mendasar di bidang kearsipan, hampir 32 tahun saya bekerja, belum juga selesai. Padahal kita sudah mau pindah rumah baru itu namanya Sri Kandi. Tapi beban arsip tekstual kita masih belum kita selesaikan. Kata kuncinya kan itu tadi, fisiknya tertata, informasinya tertata, lalu dikendalikanlah arsip itu. Kalau lebih canggih lagi, OPD, arsipnya bisa dikoneksikan dengan LKD. Kalau OPD lamban merespon padahal sudah jatuh tempo, LKD, lembaga kearsipan, sebenarnya bisa mengingatkan lewat aplikasi juga. Siap ya? Aplikasi ke depan apa namanya? Sri. Awal di launching, mulailah penciptaan arsip elektronik. Tapi jangan lupa dengan arsip tekstual juga harus dikendalikan. Kalau ada yang mau, kita juga sudah menyiapkan aplikasi sederhana untuk mengendalikan itu di atas Excel sedikit. Kalau mau. Maukah? Nanti silakan hubungi pembinanya masing-masing. Bapak Ibu per daerah kan ada pembinanya itu. NTT ada Mbak Geza, Sultra ada Mbak Eri, Sulteng ada Mbak Gita, di Papua ada Mas Rahman, ada Mas Yanto, ada siapa lagi? Kalau salah Bu Rini, tolong hubungi segera. Karena akan lebih baik lagi hasil penataan tadi langsung juga diinput ke sebuah aplikasi sehingga ada koneksi antar OPD yang menginput dengan LKD yang akhirnya menjadi muara semua kearsipan itu. Setuju ya? Saya sekali lagi tidak mau ceramah kosong setelah itu semua berlalu, enggak usah. Umur kita habis, enggak ada gunanya. Oke? Next, silakan. Ini tidak boleh lagi Desember ada di masing-masing OPD. Sepakat ya? Sepakat ya? Tadi kita sudah yel-yel loh, dilihat oleh masyarakat seluruh Indonesia. Itulah hebatnya sekarang, pentingnya adanya media sosial dalam konteks positif. Tadi ada menyapa saya, Pak Rudi, selama ini hanya melihat di YouTube, sekarang ketemu langsung. Hebat nggak media sosial itu? Dalam pengertian positif ya. Jangan kelakuan negatif-negatif diupload pula di media sosial, nanti menyesal seumur hidup ntar. Yang positif, oke ya. Makanya saya minta ke kameramen, tolong kelilingi peserta ini, baris per baris, tatap dengan kamera wajahnya semua. Ya. Tolong kameramen, ya, panitia,
keliling semua kameramen yang ya perbaris sorot wajahnya semua. Biar direkam di YouTube bahwa pernah ikut BIMTEK di Tenggarong. Ini serius loh. Saya bilang ke staf saya, kalian setiap ada kegiatan upload di YouTube. Arsip atau kearsipan YouTube itu lebih canggih dari Bapak Ibu. 50 tahun lagi Bapak Ibu buka mungkin masih ada itu. Yang kemarin di handphone Bapak Ibu aja udah hilang. Jadi setiap kegiatan termasuk penataan serempak ini sampaikan ke semua kepala dinas arsip. Nah itu, menurut baris. Ya, jadi kalau ada nanti malaikat yang nanya, benar nggak orang ini hadir di Tenggarong? Ini diliatin kamera itu, rekaman itu. Jadi malaikat nanti YouTube pun mungkin akan dibuka di akhirat nanti, karena sudah terekam sendiri. Ya, nah ini perlu saya sampaikan, teman-teman. Nanti tolong gerakan penataan di masing-masing daerah itu direkam di upload di YouTube, direkam, di-upload di YouTube. Saya ulangi, sampaikan entah itu dinas, kalau ini dinas arsip, tolong gerakan penataan atau tertib arsip di masing-masing OPD direkam dan upload di YouTube. Nanti kita akan lakukan penilaian siapa daerah atau OPD yang melakukan penataan terbaik dan volume yang terbesar yang dilakukan. Nanti kami ada acara lagi kalau umur panjang di Mataram bulan September 2024 ini. Mana yang dari NTB tunjuk tangan? Tuan rumahnya mana ini? NTB ada yang hadir? Tidak toh? Kita ada kegiatan di Mataram 2024 September, tanggalnya belum. Nanti yang pemenang itu akan kita umumkan di situ. Gerakan tertib arsip dengan penataan serempak ini tolong direkam, diupload di YouTube biar dunia tahu bahwa Indonesia sedang melaksanakan gerakan tertib arsip. Mau dia tonton mau enggak, upload saja. Nanti kita akan lombakan dan akan kita beri penghargaan nanti di Mataram bulan September ketika kita rakor Sri Kandi. Yang kedua, untuk itu juga di bulan September akan ada penghargaan bagi daerah yang intensitas komunikasinya paling tinggi di Sri Kandi. Saya ulangi, nanti di September itu akan ada penghargaan bagi daerah yang transaksi Sri Kandinya paling tinggi. Nanti akan kita lihat di dashboardnya. Ya Pak Ibu ya. Bapak Ibu yang hadir di sini tolong internalisasi dua hal yang saya sampaikan tadi. Ya. Saya ulangi, nanti di Mataram tanggalnya belum ditentukan, akan ada rakor. Saya minta semua peserta ini hadir semua. Ya. Tentu ada syaratnya. Tentu ketika setelah pertemuan ini terjadilah peningkatan penggunaan Sri Kandi di masing-masing OPD dengan bukti nanti terlihat di dashboardnya mana daerah yang intensitas penggunaan Sri Kandinya paling tinggi. Mesin nggak pernah bohong. Saya ulangi ya, nanti September ada dua penghargaan yang akan kita berikan, adalah yang paling masif melakukan penataan arsip di daerahnya dengan bukti rekaman YouTube yang diupload itu akan kami nilai. Yang kedua, kami sendiri bisa mengintip di dashboard Sri Kandi daerah yang paling tinggi implementasi Sri Kandinya. Transaksi komunikasi di Sri Kandi yang paling tinggi, nanti akan ada penghargaan untuk itu. Dan saya berharap surat undangan nanti, Geza, itu diprioritaskan yang hadir di Tenggarong ini. Karena dia menjadi saksi itu dan menjadi motor di daerahnya masing-masing. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi semua yang hadir di sini, saya harapkan akan menjadi mentor, motor
implementasi Sri Kandi di daerahnya masing-masing. Karena undangan kami kemarin itu sudah kami seleksi mengundangnya. Ya, kecuali Bapak Ibu dipindahkan lagi oleh Bupati Wali Kota, itu di luar kemampuan saya. Tapi harapan saya supaya ada kesinambungan dalam implementasi Sri Kandi ini, admin operator Pemda itu tolong dalam berapa tahun ke depan itu paten dulu gitu. Dan dia dan Bapak Ibu kami harapkan bisa menginternalisasikan secara terus-menerus. Ya, dua hal itu tolong dicamkan. Dan bagi OPD yang mau ikut, sampaikan ke kepala OPD-nya untuk jangan menghabiskan dulu perjalanan dinas, karena ada harus dicadangkan berapa orang ke Mataram. NTB dan Mataram juga sama, dia mendukung juga seperti ini. Kota Mataram telah siap dengan 500 peserta tambahan, Provinsi NTB juga sudah siap dengan 500 tambahan peserta. Jadi kalau nanti yang dari APBN ada 700, berarti pesertanya diharapkan bisa 1.700. 500 provinsi, 500 kota Mataram, dan dari APBN 700 peserta. Kalau yang di Kukar ini full ditanggung oleh Pemkab Kukar. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pemkab Kukar. Oke, kembali ke saya ingin tidak lama-lama. Nanti kalau ada pertanyaan langsung saja. Dan waktu yang lama akan saya serahkan nanti kepada instruktur Sri Kandi. Karena besok waktunya pendek karena hari Jumat. Jadi Bapak Ibu tolong sabar. Kalau memang kita harus lewat jam 4 nanti, saya minta rapat dengan instruktur semalam. Yang penting jam sholat. Setelah itu masuk lagi, mau selesai jam 6, kita harus siap ya. Karena ini Sri Kandi versi 3, walaupun sudah ada yang pernah ikut, saya harap semuanya sudah tidak ada lagi pertanyaan di grup. Kalaupun pertanyaan itu harus dijawab dengan proses yang masih dalam proses pengembangan, nanti instruktur yang juga tim pengembang itu akan menjawab dengan proses yang sedang berlangsung. Oke Pak Ibu, silakan panitia disiapkan mic. Kalau ada pertanyaan menyangkut apa yang saya sampaikan. Dengan 3 isu tadi terjadilah gerakan masif di seluruh Indonesia di bidang kearsipan. Gerakan itu akan terlihat 2. Dari gerakan transaksi di Sri Kandi meningkat. Yang kedua, upload YouTube penataan arsip semakin banyak. Saya intip, saya buka YouTube. Ada Sulsel lagi sedang penataan. Ini provinsi kan ya? Nah, nanti saya telepon Pak Zudan tuh. Saya sampai hari ini masih chat-chatan dengan Pak PJ. Saya bilang, Prof, tolong Sulsel gaspol. Ya, karena September Prof saya minta testimoni di Mataram. Tentu Sulsel, kalau Prof masih di Sulsel harus lebih unggul. Gimana mau testimoni kalau Sri Kandi di provinsi masih kalah dengan provinsi lain. Ini saat saya telepon Pak Gubernur beliau untuk Sri Kandi di Sulsel itu harus gaspol. Siap komandan, siap mas bro katanya. Ya, ini ada saksi di sini. Kalau tidak terjadi pergerakan, Pak Zudan saya telepon lagi. Video orang berempat ini kan saya kasihkan ke Pak Zudan. Ya, ini juga kabupaten lain. Tadi videonya, kamera sudah mas, semua. Nah nanti kasihkan ke saya lihat absensinya. Nanti saya chat langsung Bupati Wali Kotanya. Karena dia hadir di sini Pak. Lalu setelah pulang Sri Kandi anyap-anyap saja. Tolong dipanggil yang hadir itu Pak. Ini potongan videonya ada wajahnya, nggak bisa bohong arsip, nggak bisa bohong, apalagi arsip elektronik, ya. Hati-hati dengan arsip elektronik ya. Handphonenya hati-hati, jangan suka merekam yang nggak perlu-perlu, ya. Nih, ingatin anak ponaannya, nak, Cung, hati-hati dengan handphonemu, hati-hati dengan arsip elektronik. Rekamlah yang baik-baik saja.
TikTokkanlah yang baik-baik saja, yang nggak baik-baik nggak usah kamu TikTokin, nggak usah kamu upload di YouTube. Karena ini akan jadi alat bukti selamanya, akan menjadi alat bukti hukum. Karena kita bicara Sri Kandi, hati-hatilah dengan arsip elektronik. Yang pejabat yang suka lincah-lincah, berhentilah, bertobatlah. Karena wartawan di sekeliling kita, karena LSM ada di sekeliling kita, karena penyidik ada di sekeliling kita, dan semua membawa alat penyadap. Pakai ya enggak? Lihat enggak sidang-sidang besar itu? Lihat enggak sidang-sidang besar di YouTube? Saya ulangi ini pertanyaan nih. Ini kalau udah bicara hukum pada diam semua. Lihat enggak sidang-sidang besar di YouTube? Di siaran TV, apa yang keluar di persidangan? Arsip bukan. Yang keluar di persidangan itu arsip bukan. Mulai dari arsip kertas, arsip rekaman CCTV, arsip sadapan di handphone, arsip apa lagi? Hati-hatilah. Sudahlah. Ini kan banyak pejabat yang nonton di YouTube ini. Sudahlah. Apa? Sudahlah. Yang saya lihat di sidang itu, kaget-kaget itu para terdakwa itu, ketika yang tidak dia sangka-sangka, rupanya ada arsipnya semua. Sebutinlah nama sidang-sidang besar itu. Keluar nggak arsip semua? Yang paling banyak keluar arsip apa? Elektronik. Bapak-bapak sekarang mau bawa selingkuhannya lewat bandara nggak bisa. Karena di bandara CCTV setiap titik ada. Bapak mau gandeng siapa? Ada arsipnya. Ya nggak? Sampai di Jakarta pas mendarat ada lagi CCTV lagi, bikin arsip lagi. Sampai di dalam taksi maupun dilewat di jalan raya Jakarta hampir semua jalan besar ada CCTV-nya. Bapak di sebelah Bapak duduk dengan siapa? Ada arsipnya. Ibu-ibu tepuk tangan dong, agak terjaga sedikit. Ada arsipnya. Ini serius, ini kita sedang bicara arsip elektronik ya. Lihat kasus-kasus besar itu, mulai dari kasus Sambo, Teddy Minahasa, Plate, Papua, Nina, SYL. Maaf ya teman-teman Sulsel, lihat di sidang itu saya kalau lagi longgar, saya lihat sidang itu di YouTube, baru saya sadar bahwa arsip itulah yang dibicarakan. Pengacara bawa arsip, jaksa juga bawa arsip. Pengacara bawa arsip yang meringankan, jaksa bawa arsip yang Tepuk tangan dong untuk pekerja-pekerja kearsipan ini. Apalagi operator-operator admin Sri Kandi. Bapak Ibu sekarang akan terjadi peralihan dari arsip tekstual ke arsip elektronik. Pembuktian pun akan beralih. Sidang-sidang pengadilan sebagian besar sekarang yang ditampilkan di sidang. Sebagian besar saya lihat adalah arsip elektronik. Andalan pembuktian ke depan adalah arsip yang tercipta di Sri Kandi. Karena semua proses transaksi komunikasi pemerintahan semua berselancar di Sri. Artinya, nih tolong diingat ini semua peserta, baik yang luring maupun daring, andalan penegak hukum, baik itu jaksa, kepolisian, KPK, PPATK, andalan pengawasan, baik itu BPKP maupun
dari BPK ke depan termasuk inspektorat adalah ke Sri Kandi. Besok ke depan penyidik-penyidik tadi yang saya sebutkan masuk ke kantor Bapak, dia tidak memeriksa lagi filing kabinet. Siapa yang kantornya pernah didatangi penegak hukum? Tunjuk tangan. Alah, kayak bersih semua. Siapa kantor Pemdanya yang pernah didatangi penegak hukum? Tunjuk tangan. Yang jujur itu disayang Tuhan loh. Siapa yang pernah masuk penegak hukum ke kantornya? Kok pada takut semua? Wah, ini kantor-kantor di surga semua ini. Pernah nggak penegak hukum masuk ke kantor Bapak Ibu? Pernah? Nggak usah tunjuk tangan karena kamera nanti mengarah ke situ, ntar dimarahin. Apa yang dicari oleh penegak hukum itu ketika masuk ke kantor? Penting nggak arsip itu? Penting nggak Bapak Ibu semua ke depan ketika arsip tekstual beralih ke elektronik dan semua transaksi ada di Sri Kandi? Hati-hati loh. Besok yang dicari bukan lagi filing kabinet, tapi yang diakses adalah kerasa nggak sekarang? Kemarin kan penegak hukum masuk, dia polis line ruangan, dia sita arsip, ya nggak? Dia sita laptop. Ke depan kira-kira penegak hukum yang saya sebut tadi, dia akan akses kemana coba? Filing kabinet kan nggak ada lagi, arsip kertas nggak ada lagi, tapi semua transaksi kerekam di mana? Penting nggak Sri Kandi itu? Kecuali Bapak Ibu berniat menghapuskan alat bukti, sanksinya 10 tahun penjara. Ada yang uji nyali. Tapi Bapak Ibu itu tak bisa menghapuskan karena semua terekam di pusat data. Nah, kejebak kan? Ini juga yang perlu kita diskusikan. Karena di Undang-Undang 43 itu bunyinya masih begini. Arsip dinamis itu di bawah penguasaan pencipta arsip. Ini nggak kepikir nih, nggak ada yang merasa gelisah ini. Pak Rudi udah gelisah ini. Sekarang arsip dinamis di Sri Kandi itu ada di Bapak Ibu apa enggak? Benar. Nah kan diam tuh. Undang-Undang 43, arsip aktif, arsip inaktif, kalau di daerah ada di OPD. Di Sri Kandi ada di mana? Ada di mana arsipnya? Datang ini penegak hukum, nyari arsip transaksi kegiatan tahun 2023 misalnya. Kalau dulu kan dia ke ruangan tuh, filing kabinet, era arsip semua disita. Sekarang dia kemana gerakannya? Transaksi komunikasi sekarang ada di mana? Nanti diskusi tersendiri itu. Kita adakan Zoom, seminar, saya harus diskusi duduk teman-teman KPK, kepolisian, kejaksaan, bagaimana pasca penerapan Sri Kandi, habis waktu ya? Ya. Kita habisin aja ya. Ya, Bapak Ibu, peringatan-peringatan saya yang terakhir tadi, itu sisi lain dari arsip elektronik. Oh, positifnya sangat luar biasa. Tadi Pak Sekda kan kerja di mana saja bisa. Makanya pertanyaan secara hukum yang harus dijawab, apakah pekerjaan ASN ke depan masih dibatasi enggak dengan ruang dan waktu? Ini perlu kita bicarakan juga dengan BKN ini. Kalau dulu orang kan menyatakan, enggak bisa hari Minggu tanda tangan surat. Dulu. Karena logika yang dibangun dulu, administrasinya manual. Pejabat tuh duduk dulu di kursi jabatannya, baru dia teken-teken.
Sekarang dia mau di mana, waktu kapan saja, dia boleh tanda tangan TTE enggak? Ada enggak pejabat di apa? Jangan deh, ini hari Minggu, tak bisa tanda tangan. Tak bisa, maka ini juga harus didudukkan. Paham ya? Jadi PR kita selain yang teknis, nanti berapa yang terkait dengan hukum kearsipan, termasuk alat bukti tadi. Karena ini udah mulai muncul, ada berapa daerah yang sedang disidik, daerah itu dikejar oleh penegak hukum menanyakan alat buktinya mereka nggak nyimpan lagi, karena semua ada di pusat data. Oke Pak Ibu ya, sekali lagi, ayo kita semangat semua. Sepakat? Bapak Ibu, sepakat tidak? Dengan 3 isu tadi. 1, dengan kewenangan kemampuan masing-masing, tolong bantu daerahnya untuk meningkatkan, menaikkan nilai pengawasan kearsipannya. 1, lewat pengawasan internal OPD berbenah. Ya, yang menjadi aspek di pertanyaan instrumen pengawasan internal tolong penuhi. Yang kedua, tolong segera lakukan penataan arsip di lingkup kita masing-masing yang tekstual. Dan yang ketiga, pesan untuk yang hadir di sini, tolonglah menjadi duta Sri Kandi di daerahnya masing-masing. Bisa? Yang hadir di sini menjadi duta Sri Kandi di daerahnya masing-masing, bisa membantu saya untuk itu? Siap? Siap tidak? Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, terakhir saya jadi ingat kata seorang ulama, mulailah dari hal yang kecil. Tolong arsip keluarga, arsip unit kerja kita segeralah berbenah. Itu legasi kita itu. Kita mungkin sebentar lagi pensiun, sebentar lagi mungkin gak ada di dunia ini. Tapi keluarga kita kan jalan terus. Kantor kita kan jalan terus. Kabupaten kota kita jalan terus. Kita meninggal, dia tutup kabupaten, Bapak kan enggak. Dia jalan terus. Alas untuk kantor itu beroperasi apa? Alas untuk Pemda itu menggerakkan administrasinya apa? Ada enggak kantor di dunia ini yang bekerja tanpa penciptaan arsip? Ada enggak? Itu kantor siluman itu. Tapi kalau kantor yang masih dioperasikan oleh manusia, pastilah tercipta arsip. Tolong skala kecil lakukanlah di keluarga, arsip keluarga, arsip di unit kerja. Yang kedua, lakukanlah saat ini pasca pertemuan ini. Jangan tunda-tunda lagi. Baik arsip keluarga Bapak Ibu, karena tsunami gak pernah teleponan mau datang. Banjir gak pernah SMS-an. Api membakar rumah kita gak pernah WA dulu. Gua mau datang bakar rumah lu ya, hati-hati, enggak pernah. Lakukanlah mitigasi arsip Oke. Yang ketiga, Pak Ibu, sebagai duta arsip, yang ketiga sebagai penutup, tolong Bapak Ibu yang hadir ini, tidak ada anggaran, buatlah jadwal izin ke masing-masing lingkup pimpinannya untuk mengundang yang lain, duduk di ruangan, ajarkanlah, beritahulah Sri Kandi versi 3 ini kepada teman-teman. Kalau Ibu di LKD, di Kominfo tentu punya wilayah kerja se-kabupaten atau kota. Kalau Ibu hanya di OPD, tolonglah se-OPD itu menjadi tanggung jawab Ibu sebagai duta Sri Kandi. Demikian, gak ada tanya jawab toh guys? Ada, habis. Tanya jawab nanti lewat chat saja, catat nomor telepon saya. 0812 871 53902. Dari manapun Bapak Ibu, apapun jabatannya, yang penting di chat dulu nama saya dari sini,
mau nanya ini, insya Allah sepanjang saya mampu saya jawab. Kalaupun itu teknis, pasti staf saya minta untuk menjawab, saya forward ke Bapak Ibu. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi penutup untuk kita semua, yel-yel kita menjadi dua. Kalau tadi tertib arsip, yes, yes, yes. Yang kedua, ayo Sri Kandi, jawabannya juga yes, yes, yes. Saya ulangi. Tertib arsip. Ayo Sri Kandi. Demikian, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua.